Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berselawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermunajat kepadanya agar hati kita, agar hati yang beku jadi cair, hati yang hitam jadi putih, hati yang keras jadi lembut, agar urusan dunia kita dimudahkan olehnya, begitupun urusan akhirat, agar lidah kita yang lembut tapi mudah mengucapkan dosa dijaga olehnya dengan untayan doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat zuhur musalla Muharrimul kajian Tubuh insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya atas semua karunia dan rahmat-Nya. Alhamdulillah di siang hari ini kembali kita didudukkan dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis orang-orang saleh, taman daripada taman surga. Jamaah dimuliakan oleh Allah, dulu sudah pernah kita bahas bahwa kita punya jiwa, kita punya hati, kita punya roh batiniah yang ada pertempuran antara pasukan suci dengan pasukan hitam. Pasukan suci itu komandannya adalah hati. Pasukan hitam komandannya adalah hawa nafsu. Masih ingat kan ya? Apalagi pasukan putih itu ya ini duduk dalam majelis ilmu, duduk dalam majelis taklim, sholat berjamaah, berbuat baik, ya, baca Quran, sholat duha, qabliyah ba'diyah, puasa Senin Kamis, banyak nih. Itu disebut dengan pasukan putih. Komandannya adalah hati. Ada 10, ada 11 kebaikan, efek daripada kebaikan yang kita lakukan itu. Pertama, kalau kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita dapat ridho Allah. Dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, itu tidak ada lagi yang kita incar kecuali ridhonya, karena ridho itu lebih tinggi dari segalanya. Yang kedua, dapat ridho malaikat. Ridho malaikat adalah doa malaikat. Orang yang duduk dalam majelis ilmu pasti mendapatkan doa malaikat. Doa malaikat itu, kalau malaikat sudah berdoa pasti diijabah sama Allah, karena orang yang dekat dengan Allah. Doanya apa? Doa malaikat, Allahumma ghfir lihadza talib, ya Allah ampunilah bagi hamba-hamba Allah yang sedang menuntut ilmu.
Yang ketiga, membuat Nabi senang. Kadang-kadang ada di hari Senin, di hari-hari tertentu, hari Kamis itu amalan baik kita itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi senang. Tapi kalau yang diperlihatkan itu amalan buruk, Nabi kecewa. Keempat, apa yang membuat kita bisa meraih efek baik kita duduk dalam majelis ilmu ini, yaitu menarik berkah, berkah rezeki, berkah umur, berkah usia, berkah aktivitas, berkah usaha, gitu. Tatkala kita berada di dalam duduk majelis ilmu ini, ya. Yang ke berapa? Yang kelima, bukti syukur kepada Allah. Kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita bersyukur. Syukurnya apa? Alhamdulillah masih sehat, sehatnya buat nuntut ilmu. Alhamdulillah masih ada waktu luang, waktu luangnya buat untuk ilmu. Banyak waktu luang itu, tapi kita tidak buatkan buat untuk ilmu. Ya. Yang keenam, hati kita itu diterangkan oleh Allah. Sebagaimana doa tadi kita itu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi syrahli sadri, lapangkan hatiku. Orang yang banyak duduk dalam majelis ilmu itu pastilah hatinya lapang, nggak banyak komen lagi, nggak banyak ngeluh. Kalau orang yang suka ngeluh, nah itu jarang duduk dalam majelis ilmu. Yang ketujuh, dekat dengan surga. Apa? Karena majelis ilmu ini adalah majelis taman surga. Yang kedelapan, jauh dari neraka. Orang yang duduk dalam majelis ilmu insya Allah dijauhkan oleh Allah dari neraka. Neraka kalau berlubang sebesar lubang jarum, maka manusia dari timur dan barat itu pasti hangus terbakar. Kalaulah digantung baju ahli neraka di langit ketujuh sana, bukan langit yang kita lihat saat ini, di langit ketujuh, baju ahli neraka, sungguh orang yang ada di muka bumi dari masyrik ke maghrib, dari timur ke barat itu hangus saking panasnya baju ahli neraka. Tapi orang yang duduk dalam majelis ilmu, insya Allah dijauhkan dari neraka. Yang keberapa? Kesembilan, alamatul husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Orang yang udah banyak duduk dalam majelis ilmu itu, yang mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ditambah dengan tadi itu, kalau dia mati di dalam taman surga, berarti dalam majelis ilmu. Mati dalam majelis ilmu berarti mati dalam taman surga. Orang yang meninggal di dalam majelis ilmu berarti mati dalam taman surga. Pastilah masuk surga. Tapi mau sekarang, toh. Berdataran. Yang ke-10, ghufran dzunub, diampuni dosa kita ini. Dosa kita diampuni oleh Allah. Duduk kita dalam majelis ilmu ini diampuni dosa oleh Allah. Man intaqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyatawa. Orang yang ingin menuntut ilmu maka diampuni dosanya sebelum melangkah ke tempat majelis kita. Sebelum melangkah sudah diampuni oleh Allah. Apalagi langkah tadi dari kantor kemari. Berapa tadi? Tadi beda dapatnya. Pahala jamaah beda, pahala nuntut ilmu juga beda. Dapat 2 ganda, dapat 2 kali lipat. Kalau salah berjamaah doang, ya dapat jamaah doang. Kalau ngaji doang nggak salah berjamaah, ya
ngaji doang. Ada masalah. Ya. Yang ke-11, al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada manusia. Tatkala kita duduk dalam majelis ilmu ini, maka hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Sekali kita datang dalam majelis ilmu, dosa kita diampuni. Datang lagi, dosa kita habis, dosa istri, dosa suami. Datang lagi, dosa anak. Datang lagi, dosa orang tua. Datang lagi, dosa keluarga. Udah habis dosa keluarga, datang lagi dosa sekampung. Datang lagi dosa sekampung. Datang lagi pengajian, dosa sekampung diampuni, dosa senegara diampuni oleh Allah. Jakarta ini kalau nggak ada majelis ilmu udah ambruk. Ya, saking banyak majelis ilmu, majelis zikir, alhamdulillah Jakarta itu aman. Buktinya di mana? Ini di Aceh. Ambruk kan, tsunami. Karena barangkali majelis ilmunya jarang. Ada majelis ilmunya, tapi maksiatnya kuat. Maksiatnya kuat. Kan lagi itu lagi ramai. Gitu. Tsunami itu bukan bencana lagi, tapi itu udah murka Allah. Kenapa? Karena barangkali saat rame-ramenya GAM itu, sadis banget. Ya, ini menjadikan ibrah pelajaran. Ya, yang kedua, kajian kita hari ini anna zulmata jundun nafsi, kegelapan itu kekosongan hati, kekosongan hati ataupun galau, gak tenang, itu adalah pasukannya hawa nafsu. Pasukannya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu punya anak buah, punya pasukan. Di antaranya maksiat, di antaranya dosa. Dosa ini ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil kalau dibiasakan jadi besar. La saghirata ma'al isghar wa la kabirata ma'al istighfar. Tak ada dosa kecil, ya, yang tidak lagi dianggap dosa kecil kalau dia dilakukan terus menerus. Dan juga tidak ada dosa besar kalau habis melakukan dosa besar istighfar. Apa maknanya? Ada orang habis membunuh atau habis berzina atau habis makan haram, ya tobat sungguh-sungguh jadi kecil. Tapi ada orang melakukan dosa kecil, terbiasa melakukan dosa kecil, itu nanti akan jadi dosa besar. Kemana contoh? Para ulama banyak yang merangkum bahwa di antara dosa kecil itu menyia-nyiakan makanan. Lah, iya benar. Terutama di mana itu? Kondangan. Ya, ngambil makanan banyak, tapi makannya cuma 2 sendok. Habis itu ditaruh di bawah kursi. Itu kan ya. Itu. Ngambil aqua 3 botol, 3 gelas. Cuma ini doang udah. Tadi coba tanya. Tadi sarapan pagi kan? Sisa nggak ada makanannya? Nggak ada, habis. Oh, karena lapar ya. Habis ya, alhamdulillah. Berarti nggak ada dosa itu. Ya, itu. Ya, kadang kita gaya-gayaan itu kan ya, minum pakai gelas, mau udah sih buang, mau udah dibuang. Apalagi kalau kondangan,
Nah, makanya dari ujung ke ujung makanan disicipi semua. Udah makannya sambil berjalan berdiri nggak pakai bismillah lagi. Itu sudah itu tuh. Di situ aja udah salah. Di situ aja udah salah. Dan bahkan jadi temannya setan. Kita makan itu jadi temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sisa dari itu. Ini kalau mau minum aqua nih seperti ini, dihabisin. Jangan disisain. Ini kan dibeli kan ya? Pakai apa belinya? Pakai kertas. Ya kan ya? Apalagi kita undangan. Orang itu nyari duit habis-habisan. Udah habis acara ngutang lagi. Nongkrong kan orang yang datang makannya sedikit. Sarapan pagi ada sisa, makan siang ada sisa, makan malam ada sisa. Udah 3 kali melakukan dosa kecil dan dosa besar. Tuh, itu makan dosa kecil, nyisain makan. Baru tahu Mas Soto ya? Pacaran nggak berapa ya? Kalau nikah habis semua. Kalau udah nikah sisa anaknya dihabisin. Sisa istrinya juga dihabisin. Apalagi dosa kecil itu, nyakitin perasaan orang lain dengan ucapannya. Itu dosa kecil tuh, nyinggung perasaan. Tapi kalau perasaan itu mudah tersinggung itu juga masalah. Dikit-dikit tersinggung, baper amat. Itu baper namanya. Tapi kita itu berusaha jangan menyinggung perasaan orang. Itu dosa kecil. Buka aurat. Nah, dia buka aurat, lagi goes pakai celana pendek. Ya kan? Ini contoh-contoh dosa kecil kan ya, nanti ada akibatnya. Apalagi bergaul bukan muhrim, alasannya reuni ketemu sama mantan. Hah? Dekat kan ya? Mau kemana ya? Mau ada reuni SM tahun ini, tahun jebot. Di mana dia tuh? Begitu ketemu sama yang seleting dulu, kamu kok masih cantik aja. Ah iya, kok kamu masih ganteng aja. Ya, kamu gitu kan ya. Bisa kalau dia dikawin sekarang mah sudah bertua-tua semua. Masih ada rasa kan ya, bener nggak itu? Nanya nih, gimana kabar laki gue? Alah parah, 3 bulan pulang-pulang. Ada kan ya? Biar kan? Perempuan juga bilang begitu. Lo gimana bini gue? Bini lo? Dah, masalah mulu. Nah akhirnya apa terjadi kan ya? Ini jangan dibilang pengalaman, Ustaz. Ya ustadznya begini apalagi jamaahnya kan. Itu pergaulan bebas dosa kecil. Itu. Ya. Makanya saya kalau reunian nggak pernah ikut Ustaz. Kalau nggak diizinin. Tapi kalau diizinin datang. Apalagi bergurau berlebihan, canda berlebihan. Ya. Apalagi zina mata, zina hati, ngayal, ngelamun, zina mata. Lihat ke kanan paha, ke kiri dada. Itu kan dia. Kira mubazir. Jadi sia-siakan. Kata Ustaz Dasana itu barang bagus katanya. Itu dosa kecil. Dosa kecil kalau dibiasakan akan jadi dosa besar. Dosa besar
kalau nggak bertobat akan mendatangkan murka Allah. Murka Allah nanti akan lihat. Apa kita sebut dulu dosa-dosa besar. Apa dosa besar itu? Syirik, kan udah pernah kita bahas. Ninggalin sholat sengaja. Kalau ada di dalam hati kita seseorang itu, bukan kita ya, kalau ada di dalam hati seseorang itu bahwa sholat itu tidak wajib kepadanya, dianggap enteng, itu udah kafir ya. Sholat itu kewajiban. Apalagi durhaka sama orang tua, dosa besar lagi zina beneran ya. Dosa besar lagi harta haram, rezeki haram, minuman keras, mutusin silaturahim. Mutusin silaturahim ini yang paling dekat contohnya itu sama saudara sekandung. Hati-hati kalau kita punya saudara sekandung ya, nah itu upayakanlah jangan ada clash. Sejauh-jauhnya kita sama saudara, sebenci-bencinya kita sama saudara, satu saat nanti pasti butuh. Jangan gara-gara tanah warisan warisan kan ya, jangan gara-gara ruko, jangan gara-gara ya habis putus hubungan. Dusta, bohong, bohong juga dosa besar. Kikir, pelit, kikir juga dosa besar. Gibah, 10 gibah. Riba, itu dosa besar. Nah, maka para ulama itu ada 10 akibat negatif yang menimpa seseorang yang melakukan dosa itu. Baik tadi dosa kecil yang dibiasakan jadi dosa besar, tidak bertobat kepada Allah, dosa besar yang dibiasakan. Pertama apa? Membuat Allah murka. Membuat Allah murka. Murka Allah itu lebih dahsyat daripada siksanya sendiri, azab itu sendiri. Apa salah satunya? Kalau dulu masa Nabi Lut itu dihancurkan kaum Sodom. Ya boleh jadi dengan bencana alam yang dahsyat, tsunami yang dahsyat, ya itu bukti daripada murkanya Allah. Murka Allah itu, kalau orang sudah murka, apa ya? Lihat dah kalau orang udah marah itu. Lihat aja orang marah dah. Golok, jangankan golok, celurit bikin luarin. Yang kedua, membuat iblis senang. Kayak tadi tuh, makan pagi, sarapan pagi, nyisa. Makan siang, nyisa. Makan malam, nyisa lagi. Minum pagi tadi, nyisa. Minum siang gak habis lagi, minum sore akuannya masih dibuang lagi. Itu iblis senang. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, teman setan. Kalau 3 kali kita makan begitu jadi besar. Kalau iblis sudah senang, padahal iblis itu adalah musuhnya Allah dan musuhnya orang yang iman. Kalau mau jadi temannya iblis, ya udah lakukan yang tadi. Yang ketiga, jauh dari tempat yang paling baik, yang paling suci, yang paling diinginkan oleh semua makhluk, surga. Orang yang berbuat dosa maka dijauhkan dari surga, kecuali kalau taubat. Kecuali kalau taubat. Kan ada orang yang seorang PSK ya, bertaubat gara-gara ngasih seteguk air. Ada seorang yang membunuh 99 orang, bertaubat
divonis oleh Allah masuk surga. Nah, jadi